Fadel Bajideh resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan perselingkuhan dan aborsi terhadap Laura, anak Nikita Mirzani, Kamis 13 Februari 2025 lalu. Ya, seperti diketahui, saat ini Fadel Bajideh telah ditahan untuk 20 hari ke depan sebelum putusan pengadilan ditetapkan. Namun, atas putusan tersebut, tim kuasa hukum Fadel Bajideh merasa tak terima dan menyatakan akan melakukan serangan balik dengan melakukan upaya-upaya hukum. Tidak hanya upaya hukum yang dipersiapkan, tim kuasa hukum Fadel Bajideh juga tampak meminta agar Laura juga ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan aborsi seperti yang disangkakan terhadap kliennya Fadel Bajideh. Dan untuk mengetahui terkait bentuk serangan balik tim kuasa hukum Fadel Bajideh, maka inilah 5 serangan balik usai Fadel Bajideh ditetapkan menjadi tersangka, versi Cumi Top 5. Fadel Bajideh melalui tim kuasa hukumnya, Rahmat, memberikan bantahan keras soal dugaan aborsi yang ditetapkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, seperti diketahui, sebelumnya Fadel Bajideh dituding memaksa Laura untuk melakukan aborsi. Namun, menurut Fadel Bajideh, ia tak pernah mengetahui terkait aborsi yang dilakukan oleh Laura, anak Nikita Mirzani itu. Lantas, seperti apa penetapan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Fadel Bajideh? Dan seperti apa bantahan Fadel Bajideh? Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana perselingkuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan. Kemudian adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Fadel secara tegas dalam BAP-nya menyatakan tidak pernah mengetahui tentang aborsi. Tidak pernah. Nah, kemudian gini, saya tanyakan gini. Tidak etis, tidak cocok gitu. Nggak masuk di akal. Pasal perbuatan dituduhkan kepada Fadel gitu. Fadel ini kan laki-laki. Di mana-mana yang kita ketahui itu orang yang melakukan perempuan gitu. Kok Fadel yang dipersangkakan terhadap perbuatan melakukan aborsi? Saya akan lebih sepakat kalau seandainya, karena gini, tadi malam saya ada juga perdebatan terkait dengan surat penetapan tersangkanya. Di dalam surat penetapan tersangka tetap disebutkan di situ perbuatannya perselingkuhan dan atau perbuatan aborsi gitu. Itu tetap yang disangkakan gitu. Saya akan lebih sepakat kalau seandainya apakah turut serta atau orang yang menyuruh, intellectual dader gitu. Secara hukum harusnya itu gitu. Bukan orang yang melakukan aborsi. Nah, kemudian tadi malam juga beberapa pertanyaan tentang aborsi ini. Bagaimana aborsinya dilakukan, tanggal berapa aborsi dilakukan, dengan cara apa. Itu semua ada keterangan-keterangannya, tapi Fadel menyatakan tidak pernah mengetahui itu. Rasman Arif Nasution, tim kuasa hukum Fadel Bajideh, mendesak agar pernyataan baru yang dinyatakan oleh Laura diungkap ke publik. Ia, menurut keyakinan Rasman, Laura telah memberikan pernyataan yang berbeda, sehingga kini akhirnya membuat Fadel Bajideh ditetapkan menjadi tersangka. Lantas, seperti apa desakan Rasman dan apa alasan Rasman mendesak terkait hal tersebut? Kami justru lagi bertanya-tanya, ada apa dengan Loli? Perbedaannya itu apa? Kok tiba-tiba dia merubah seluruhnya? Info yang kami dapat itu dia merubah semuanya. Ya, kalau dia merubah semuanya, pertanyaannya apa saja yang dirubah itu? Tentu harus kita dalami. Nah, kita mau lihat. Nanti kan diperiksa Fadel, didampingi Rahmat, ada saya lihat. Nanti Rahmat akan info, saya juga akan lihat. Kalau kami lihat, ini benar-benar ada dua fakta yang berbeda.
ada yang disembunyikan secara terang benderang dan secara sengaja untuk membohongi kami. Sehingga kami pasti akan bersikap. Tapi sampai hari ini muncul pertanyaan di benak kami. Keterangan yang berbeda itu apa saja? Kemudian dalam rangka apa dia melakukan itu? Kita ingin mendengar dari Loli sebenarnya Pak ya. Saya mau lihat betul video dia, Om. Saya udah sadar. Kami, Loli udah sadar, Om. Selama ini Loli begini. Kalau itu video itu pun dikirim private ke saya nggak apa-apa. Kirim aja ke nomor saya nggak. Dia bilang, Om jangan disebar ya. Enggak, yang penting ada pegangan. Om saya itu begini. Sebenarnya begini. Saya diambil duit saya segini. Kan NM kan bilang begitu. Semua uang transfer ke Martin, ke istri Martin. Harus jelasin bahwa kami melakukan ini. Kami begini. Nah, terus jelas. Om, Loli sekarang sadar. Dulu saya nggak sadar dipengaruhi gini. Ya udah, kami akan bersih. Jika memang Laura terbukti melakukan dugaan abduksi atau penghilangan, tim kuasa hukum Fadel Bajideh, Rahmat, meminta agar Laura juga ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penghilangan tersebut. Ya, menurut Rahmat, dugaan tersebut lebih elok ditetapkan kepada Laura daripada Fadel Bajideh, karena Fadel Bajideh bukanlah pelaku yang melakukan penghilangan tersebut. Lantas, seperti apa pandangan lengkap tim kuasa hukum Fadel Bajideh dan seperti apa respon Nikita Mirzani atas hal tersebut? Kalau seandainya Loli memang benar-benar telah melakukan, walaupun dia anak di bawah umur, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Secara hukum, dia juga harus ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Ini yang akan coba kami perjuangkan ke depan. Ya karena itu persangkaan terhadap Fadel itu dua perbuatan. Sama tadi perbuatan melakukan gitu. Bagi kami tidak cocok kalau ini yang ditersangkakan adalah Fadel. Yang berbuat ini perempuan gitu. Kalau keluarganya Kang Semir bilang kok akhirnya jadi seperti ini juga saya bingung ya. Karena kan memang anaknya yang melakukan. Buntut merasa ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Fadel Bajideh, tim kuasa hukum Fadel Bajideh mengaku akan mendalami lebih lanjut terkait kasus tersebut. Bahkan jika terdapat peluang untuk melakukan serangan balik, tim kuasa hukum Fadel Bajideh mengaku akan melakukan upaya hukum, termasuk pra-peradilan untuk membela kliennya. Lantas, seperti apa strategi upaya hukum yang dipersiapkan oleh tim kuasa hukum Fadel Bajideh? Kalau memungkinkan, kita akan lakukan upaya hukum. Bisa saja pra-peradilan, bisa saja kita minta gelar perkara khusus. Itu nanti kita lakukan maksimal. Cuma kita akan bicara secara keluarga. Tunggu aja masih ada upaya 20 hari ini. Iya. Alhamdulillah sehat semuanya. Si Fadel juga sehat. Ya udah kita lihat aja kan 20 hari ke depan kita masih ada upaya kata Papa juga. Tadi juga udah ketawa bercanda pukul-pukulan gitu. Udah nggak apa-apa ini biasa kayak ini gejolak hidup kok ini. Enggak, Fadel ini lelaki yang kuat. Serius, saya melihat tadi malam. Ketika dia disampaikan tersangka, dan kemudian dia terima surat penangkapan, dan bahkan handphonenya pun sudah disita, ya kan? Fadel bilang sama saya, Bang, percaya sama Fadel. Kita lawan ini Bang, katanya. Saya difitnah ini Bang, katanya gitu. Bahkan, ya mohon maaf, Fadel meluk saya lama sekali. Jangan tinggalkan aku Bang Rahmat, kata dia. Makanya itu, tadi malam saya sampai jam 12:30 di sana. Gitu. Coba menenangkan Fadel, ya, dia harus terima. Ini bahagian dari perjalanan hidup dia gitu. Tapi Fadel kuat. Kondisinya juga Fadel itu, ya dia normal, makan normal apa semua gitu kan. Tetapi ya ketika dia disampaikan itu dia shock gitu. Dia terdiam dan dia sampaikan kepalanya agak sakit gitu kan. Karena sebenarnya tadi malam itu mau diperiksa langsung Fadel. Tapi saya bilang jangan. Itu malah akan membuat saya sulit berpikir untuk memberikan keterangan kan gitu. Dan memang secara hukum seseorang yang sedang sakit itu nggak boleh diperiksa. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir karena memang dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya
Tim kuasa hukum Fadel Bajideh, Rahmat, mengungkapkan jika pihaknya akan mengeluarkan saksi fakta baru yang dapat meringankan kliennya, Fadel Bajideh. Ya, hal tersebut dilakukan untuk melihat banding atas laporan polisi Nikita Mirzani. Lantas, siapakah saksi fakta yang dimaksud? Ada saksi fakta lain yang menurut kami ini bisa meringankan Fadel, namun ini belum diperiksa. Martin mempunyai keterangan yang berbeda gitu dari tuduhan penyidikan. Karena ada satu fakta yang disampaikan oleh penyidik ketika pemeriksaan, itu kejadian pada tanggal 9 Mei. Di situ ada sebuah perbuatan yang diduga tindak pidana tadi. Nah, Martin memiliki chat antara Loli dengan Martin. Di tanggal itu tidak ada kejadian apapun. Dan di hari itu antara Loli dan Fadel itu sedang berantem. Ada, gitu. ada Mas. Ada gitu. Dan kami sudah berikan kepada penyidik kan itu. Dan posisi Loli dengan Fadel ini sedang ribut gitu. Ribut karena Fadel ulang tahun kan sebenarnya, tapi Loli lupa. Biasalah, ribut-ribut percintaan ya kan, pacaran begitu kan gitu. Nah, pada saat tanggal 9 itu Loli ngotot manggilnya Aatin kalau nggak salah, Aatin. Loli minta izin lah, Loli mau ketemu banget sama Fadel, mohonlah diperbolehkan gitu. Begitu pembahasan di tanggal 9 itu gitu. Artinya keterangan yang dipertanyakan kepada Fadel pada pemeriksaan itu kami anggap belum memenuhi unsur untuk dia ditersangkakan.